Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan berbagai macam kenikmatan dan karunia kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat-nikmat dan karunia-karunia tersebut dapat kita jadikan sebagai jembatan untuk mendapatkan dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari berbagai macam perbuatan kemaksiatan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lalu kita semuanya melihat melalui media sosial sebuah peristiwa atau sebuah aksi yang dilakukan oleh salah seorang polisi di mana dia melakukan tindak pembakaran terhadap salah satu mushaf Al-Quran yang dilakukan di hadapan kantor kedutaan Turki yang terletak di negara Swedia. Tentu saja hal ini telah mendapatkan respon yang sangat banyak, baik itu di dari saudara-saudara kita sesama Muslim di Indonesia ini, dan begitu juga saudara-saudara kita umat Islam kaum muslimin di seluruh dunia, dan secara khusus di beberapa negara, dan lebih khusus lagi sikap bilateral yang dilakukan oleh negara Turki, dan secara spesifik pernyataan tegas dari seorang Presiden Erdogan yang memang tentu saja ini merupakan sindiran dan bentuk hinaan kepada negara beliau. Ala kulli hal, tentu saja kita mengambil pelajaran dari peristiwa ini bahwasanya seorang muslim hendaknya senantiasa peka dengan keadaan dan kondisi baik itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara umum, ya, orang-orang yang berada di sekitarnya, begitu juga dengan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar sana, ya, yang berada di, dan termasuk juga peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang terjadi secara internasional. Seorang muslim seharusnya memberikan perhatian yang besar tentang masalah-masalah yang terjadi secara keumatan atau secara global di seluruh dunia, secara khusus di tempat-tempat kita tinggal masing-masing. Nah, berkenaan dengan peristiwa itu juga tentu saja kita harusnya menjadi lebih lebih banyak melakukan introspeksi diri tentu saja terhadap apa yang kita lakukan selama ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang percaya terhadap mukjizat Al-Quran, mukjizat kitabullah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW dan kepada umat Islam. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, bahwasanya hari ini meskipun jumlah umat Islam tidak kurang dari 2 miliar di seluruh dunia, akan tetapi masih ada saja tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan cemoohan dan penghinaan terhadap agama Islam, dan kita tidak bisa berbuat banyak pada hari ini. Nah, ini menjadi
cermin untuk diri kita masing-masing untuk melakukan introspeksi terhadap diri kita sendiri, agar kemudian di masa-masa yang akan datang kita bisa lebih baik lagi dan kita bisa membela agama kita sendiri, kita bisa membela Rasulullah SAW ketika orang-orang kafir ingin mencela Rasulullah atau mencela Al-Quran, maka kita bisa berdiri untuk membela Rasulullah SAW dan membela agama kita sendiri dan membela ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam perbuatan keburukan, hinaan, cemoohan, celaan, dan sebagainya. Untuk itu, para ulama kita memberikan sebuah poin penting dalam masalah-masalah ini. Tentu saja ketika kita mendapati agama Islam itu dicela, ketika kita mendapati Al-Quran dihina, maka para ulama menerapkan perhatian kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sampai di mana, ya, sejauh mana perhatian kita terhadap ayat-ayat Allah, sejauh mana perhatian kita terhadap Al-Quran. Sebagian orang menganggap bahwasanya hinaan-hinaan yang diberikan kepada Al-Quran, celaan-celaan dan perbuatan buruk yang diberikan kepada Al-Quran adalah sesuatu yang tidak baik, adalah sesuatu yang buruk, adalah sesuatu yang dan banyak pandangan-pandangan negatif, pandangan-pandangan miring dan sebagainya. Padahal kalau seandainya kita ingin melihat lebih jauh ke belakang atau melihat lebih dalam, sebenarnya ada hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin inginkan dari terjadinya peristiwa tersebut, ya. Kita tahu sepanjang sejarah banyak orang-orang yang mencela Rasulullah dan banyak orang yang mencela-cela ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal kita semuanya tahu siapa dia, ya. Kita tahu siapa Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, yang dalam sejarah panjang Islam ketika dakwah Rasulullah itu ditegakkan secara terang-terangan, maka mereka juga secara terang-terangan menunjukkan permusuhan mereka, bahkan celaan mereka, hinaan mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu saja celaan dan hinaan mereka itu tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dengan adanya celaan itu, dengan adanya penghinaan tersebut, dengan adanya tindakan dan perbuatan buruk tersebut kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya kita mengambil pelajaran bahwa masalah ini sebenarnya harus kita kembalikan pada diri kita masing-masing sebagai orang-orang, sebagai umat yang ditekan kepadanya ayat-ayat tersebut. Ya, seharusnya kita inilah yang merasa bahwasanya kok bisa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dihina oleh orang-orang tersebut, ya. Bagaimana caranya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dicela, dicemooh, dan dilakukan sekian banyak perbuatan-perbuatan buruk, perkataan-perkataan buruk, dan disandingkan atau diberikan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya seharusnya kita bisa memetik hikmah yang sangat dalam, hikmah yang luar biasa sebenarnya dengan adanya celaan-celaan tersebut. Tentu saja yang pertama, celaan-celaan itu akan menghinakan ayat-ayat Allah, tidak akan menghinakan sama sekali kedudukan dan merendahkan kedudukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat yang sama kita bisa menarik hikmah yang luar biasa bahwa seharusnya kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat Allah, orang yang percaya kepada kitabullah, seharusnya kita lebih memperbaiki hubungan kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi tanda tanya, ya, sejauh mana sebenarnya hubungan kita dengan Al-Quran. Karena kalau seandainya setiap kita punya perasaan dan punya perhatian yang besar terhadap Al-Quran, dan kita memberikan khidmat yang luar biasa kepada Al-Quran, sebagaimana para sahabat memberikan khidmat yang luar biasa, sebagaimana besarnya keimanan sahabat kepada Al-Quran, sebagaimana besarnya kepercayaan dan keimanan para ulama salaf kita terhadap Al-Quran, maka tidak akan mungkin ada dan tidak akan mungkin muncul terjadi orang-orang atau perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan cemooh, celaan terhadap ayat Allah. Kenapa? Karena kita dari umat Islam memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Setiap memberikan
Allah dengan perhatian dan dengan perhatian yang berbeda-beda antara yang satu dan yang lain. Ada yang memberikan perhatian terhadap Al-Quran dengan banyak membacanya, ada yang memberikan perhatian terhadap Al-Quran dengan menghafalkan ayat-ayatnya, ada yang memberikan perhatian terhadap Al-Quran, ada yang memberikan perhatiannya terhadap Al-Quran dengan ayat-ayatnya, ada yang perhatian dengan mengingatkan orang-orang Islam sendiri untuk tidak buta aksara, tidak buta baca Quran. Kemudian ada juga yang Al-Quran dengan mendakwakannya kepada orang-orang non-muslim misalnya, ya, dan menjelaskan tentang hujah-hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi tanda tanya besar bagi setiap kita, sampai sebenarnya sejauh mana hubungan baik kita dengan Al-Quran, ya. Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita? Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Dan sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup? Kan itu yang menjadi tanda tanya. Bahwasanya ternyata selama kita jalan Al-Quran dan kita belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi pemantik semangat kita untuk kembali melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Semoga di masa-masa yang akan datang kita menjadi lebih baik lagi, hubungan kita dengan Al-Quran menjadi lebih baik lagi, lebih dekat lagi, lebih akrab lagi, dan lebih erat lagi, agar kemudian ayat-ayat tersebut betul-betul menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Ayat-ayat itu mewujud dalam kehidupan kita sebagaimana firman Allah yang kita hafalkan bersama, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu hadis Rasulullah SAW yang berisi permisalan di dalamnya, dan permisalan ini sangat-sangat luar biasa. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana sebenarnya Al-Quran itu di dalam kehidupan orang mukmin, ya. Bagaimana sebenarnya kehidupan Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Mathalul yaqra'ul Quran mathali al-utrujah rihuha thayyibun." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang baca itu adalah seperti permisalan itu iri dengan buah lemon, ya, berwarna kuning, dan dia yang sama persis dengan buah lemon sebenarnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Jadi buah utruja itu dia memiliki dia memiliki rasa yang enak, dan dia memiliki aroma yang enak juga. Ya, nah ini permisalan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang mukmin yang membaca Al-Quran. Kemudian menariknya lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup dengan permisalan itu. Nabi SAW datangkan dengan 3 permisalan berikutnya untuk memberikan bandingan bagi kita tentang orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran, orang mukmin yang dekat dengan Al-Quran, dan orang mukmin yang
menjadi sahabat Al-Quran. Kata Nabi SAW, wa matalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran, permisalan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kamathalit tamri, ya, seperti buah tamar, seperti buah kurma, ya, ta'mu halabu. Ya, jadi buah tamar itu, buah kurma itu adalah ibarat orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Ya, bagaimana buah kurma itu? Pemirsa sekalian, buah kurma itu rasanya enak, rasanya manis, akan tetapi dia tidak memiliki aroma sama sekali. Ya, dia tidak memiliki aroma. Sedangkan kata Nabi SAW, wa mathalul kafir, dalam riwayat yang lain, wa mathalul munafiq, ya, dan permisalan orang kafir atau orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihana. Ya, jadi permisalan orang kafir, permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran, ya, seandainya dia membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, maka permisalannya seperti buah raihana, ya, seperti tumbuhan bernama raihana. Raihana itu kata Nabi SAW, rihuha thayyib. Jadi dia akan tetapi dia tidak memiliki rasa, atau ta'muha murun. Ya, rasanya ketika seseorang mencicipi misalnya raihana itu, rasanya justru apa? Kemudian kata Nabi SAW, dan permisalan orang-orang munafik atau orang-orang kafir itu dalam hadis yang terakhir dari hadis ini adalah permisalan seperti buah handalah yang kata Nabi SAW tidak memiliki rasa atau rasanya pahit dan juga tidak memiliki aroma. Ya. Nah, ini pemirsa sekalian memberikan penjelasan kepada kita tentang orang-orang tertentu dan hubungan mereka dengan Al-Quran. Ya, di dalam hadis ini Nabi SAW mengangkat 4 jenis manusia. Yang pertama adalah mereka yang mukmin dan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mereka yang munafik, mereka yang mukmin namun tidak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang kafir atau dia munafik tapi baca Quran. Dan yang keempat adalah mereka yang kafir atau munafik dan tidak membaca Al-Quran. Ya. Bagaimana permisalan itu, pemirsa sekalian? Orang-orang mukmin itu, kata Nabi SAW, ketika dia membaca Quran, maka ibaratnya seperti buah raihan, seperti buah utruja. Buah utruja itu, kalau kita lihat, ya silahkan mungkin kita bisa searching dan mencari di internet, kita bisa melihat dia serupa dengan buah lemon, berwarna kuning, dan ketika kita menciumnya, maka dia akan mengeluarkan aroma yang enak, ya, aroma yang nikmat. Nah, sama seperti buah lemon, kalau kita mencium, kalau kita membukanya, maka dia mengeluarkan aroma yang nikmat. Dan begitu juga ketika kita mencicipinya, maka rasanya juga nikmat, rasanya juga manis. Ya. Nah, begitu orang-orang mukmin ketika dia membaca Al-Quran, maka keimanan yang dia miliki, dalam hatinya itu diibaratkan seperti rasa itu. Ya, rasanya enak, rasanya manis.
keimanan orang beriman itu dalam hatinya itu yang memberikan manfaat. Ya, diibaratkan oleh Nabi manfaatnya keimanan seseorang itu sebuah hujan. Sedangkan aroma yang dikeluarkan oleh buah utruja itu, aroma yang nikmat itu, aroma yang menyegarkan itu diibaratkan seperti apa? Diibaratkan seperti manfaat yang dirasakan oleh orang mukmin ketika dia membaca Quran. Ya, karena dia membaca Quran, dari bacaan Qurannya akan keluar dari tubuhnya akan orang yang ada di sekitarnya. Makanya orang mukmin yang baca Quran selalu pasti akan memberikan manfaat. Ya, selalu pasti memberikan manfaat. Di antara manfaatnya adalah sebagaimana hadis Nabi SAW yang lainnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Makanya Nabi misalkan orang mukmin yang baca Quran itu seperti buah utruja yang rasanya manis, kemudian juga dia memiliki aroma yang enak. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan bahwa di antara faidah dari buah utruja itu juga sekedar kita melihatnya saja itu sudah menyegarkan mata. Ya, kenapa? Karena warnanya berwarna kuning. Ya, warna kuning itu warna yang cerah. Ya, ketika kita melihat warna cerah itu, maka mata itu akan mendapatkan efek positif. Ya. Kemudian ketika kita membelah buah utruja itu, pemirsa sekalian, ternyata ya ketika kita utruja itu, maka kita akan melihat ada lapisan dalam, lapisan luar itu berwarna kuning dan lapisan dalam itu berwarna putih. Lalu kemudian setelah lapisan berwarna putih itu barulah kemudian kita dapatkan buahnya. Nah, para ulama kita mengatakan lapisan putih itu diibaratkan seperti keimanan orang-orang mukmin yang putih, yang sofi, yang tulus, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak heran buah utruja itu rasanya manis, kemudian menyegarkan, kemudian aromanya seperti orang-orang beriman yang membaca Al-Quran. Orang beriman yang membaca Quran itu jati diri baik, kemudian perangainya baik, akhlaknya baik, perkataannya baik, perbuatannya baik, manfaat dan seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW, permisalan orang mukmin, tapi dia tidak baca Quran, maka seperti buah kurma. Ya. Buah kurma itu, kalau kita makan, kalau kita cicipi, maka memang ya, orang mukmin itu dengan keimanannya, maka dia memiliki kebaikan pada dirinya. Dia memiliki kebaikan pada dirinya. Akan tetapi orang yang hanya beriman saja dan dia tidak membaca Al-Quran, maka kebaikan itu hanya akan dirasakan oleh dirinya saja. Ya, sebagaimana buah kurma nanti kita bisa rasakan manfaatnya kalau kita makan dia. Kalau kita melihatnya, kalau kita mendekatinya atau kita menciumi aromanya, maka tidak ada aromanya sama sekali. Ya, buah kurma itu semahal apapun itu tidak akan mengeluarkan aroma yang sedap sebagaimana buah utrujah tadi. Ya, makanya ketika kita melihat buah kurma, maka buah kurma tidak memberikan efek sama sekali. Dia tidak mencerahkan wajah kita, tidak mencerahkan pandangan kita seperti buah utruja itu. Kemudian ketika kita baui dia atau kita mencium, tidak mengeluarkan aroma juga dan seterusnya. Ya, tidak mengeluarkan aroma yang sedap, aroma yang nikmat. Makanya seperti itulah orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Ya. Kebaikan imannya itu hanya dimanfaatkan oleh kesolehan dirinya sendiri. Namun kebaikan iman itu tidak memberikan efek, ya, tidak memberikan efek yang banyak terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena dia tidak membaca Al-Quran. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kehidupannya menjadi kehidupan yang hanya dirasakan manfaatnya oleh dirinya sendiri, dirasakan oleh orang yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, permisalan orang kafir atau orang munafik, tapi dia baca Quran. Ya. Tapi dia baca Quran. Ya, permisalan seperti buah raihana. Raihana itu ketika kita menciumi dia, membaui dia, maka dia mengeluarkan aroma yang sangat nikmat, aroma yang sangat harum sekali. Ya, sebagaimana bacaan Qurannya orang munafik. Ya, orang munafik itu ketika dia baca Quran, kelihatannya dia ini orang baik. Ya, orang munafik atau orang kafir ketika dia baca Quran, kelihatannya dari kejauhan dengan bacaan Qurannya itu, kelihatannya ini orangnya mukmin, kelihatannya dia adalah orang yang baik, kelihatannya dia orang yang soleh dan seterusnya. Tapi setelah kita ketahui dia adalah orang yang kafir, ternyata dia adalah orang munafik,
maka ternyata dia tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali dari bacaan Qur'annya. Nah, seperti buah raihana itu. Buah raihana itu ketika kita baui, ketika cium dia mengeluarkan aroma yang sedap, namun ketika kita mencicipinya, maka ternyata aromanya atau rasanya sangatlah pahit. Kenapa? Karena tidak ada keimanan pada dirinya. Ya, tidak ada keimanan di dalam hatinya. Makanya rasa munafik kafir itu pahit di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki rasa sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amalan yang dilakukan, sebanyak apapun bacaan Quran yang dia baca, akan memberikan manfaat sama sekali dan tidak akan merubah rasa buah raihana itu. Ya, kenapa? Karena memang dia tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir pemirsa sekalian, kata Nabi SAW, permisalan orang kafir atau munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah permisalan buah handhalah. Ya. Buah handhalah itu kalau kita mau ibaratkan seperti buah semangka. Ya. Hanya antara semangka dan handhalah. Semangka itu pemirsa sekalian atau bitih itu dia ya ada yang pahit tentu saja, ada yang tidak berasa dan ada yang manis. Sedangkan buah handhalah ini tidak ada rasanya sama sekali, rasanya pahit. Ya, dan kalau kita lihat buah semangka itu ya kita ciumi dan kita baui pun juga tidak akan mengeluarkan aroma. Ya, makanya seperti itu buah handhalah. Ya, buah handhalah kita cium, kita aroma, kita mencari baunya atau aromanya, kita baui dia, maka tidak ada sama sekali, tidak ada aromanya. Dan ketika kita belah atau kita makan isinya, akan sangat pahit. Nah, itu orang kafir atau munafik yang tidak membaca Al-Quran. Tidaklah dia berkias dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana aroma yang tidak keluar dari buah itu, dan tidaklah juga di dalam hatinya mendapatkan sentuhan keimanan, makanya rasanya pun juga pahit. Nah, ini hadis dari Rasulullah SAW, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini momen, ya, peristiwa yang tadi kita sebutkan adalah peristiwa kejadian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dan memetik hikmah yang baik dari kejadian tersebut, agar kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Al-Quran, senantiasa dekat dengan Al-Quran, dan menjadi sahabat Al-Quran dimanapun kita berada. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.